shamli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah, jadi harus banyak ya, harus banyak latihan. Iyalah nah banyak-banyak diajari, lah banyak ayat penjuan tidak dalam perhatian ya Pak dah atau paniknya. Ada guna dah. Nah, kayak padang. Nah, menaya hajan tentang Anjang Mu'alim kuncian baru sekian banyak kuncian. Nah, kuncian itu akan bersobok ketika bermain bagalui. Nah, bagalui bersobok di sini baru dipakai. Orang nak mau dikunci-kunci sempama, wak nak mengunci orang ya. Baca kuncian. Nah, tidak kuncian pertahanan dikunci, coba kunci ya. Nah, coba dekwa. Salah satu kuncian itu kau kemari, kau dikunci sikunya, dikunci dua bahu. Nah, kau umpama. Nah, coba kunci. Nah, baca dah, kena dalam perhatian. Nah, ayah kemagian majan tambah banyak lah. Lalu tentang aliran lah, ada aliran Pangian, Kumango, Strala. Udah mengembangkan di video ayah telah menjalankan tentang ada paham langkah 3, langkah 4, langkah 9 tuh. Ada aja alirannya itu lebih identik bermain lapang. Ada banyak. Beko diajarin sih. Ini ambil pahamnya dulu. Cari dulu pahamnya. Beko bawa teknik-teknik dari stralanya, dari pangiannya, kemudian langkah hampir dan lain sebagainya banyak lah. Nah, ada luncu ya. Jadi harus di dalam perhatian katanya. Nah, kini wak lanjutkan pelajarannya petang tentang Anjang Mu'alim. Kemudian kini gua tentang 3 tokoh utamanya. Ayah mengecewakan 7 karakter silik itu. Ada 4 dari nama binatang, ya isyarat karakter. Wak tak bicara sejarahnya dah, tapi wak bicara karakter siliknya. Itu kucing siam, kambing hutan, Anjang Mu'alim, dan harimau campo. Nah, saya kenal dong. Siapa? Anjang Mu'alim, kucing siam, harimau campo, kambing hutan. Nah, ada 3 tokoh ya. Yang pertama Datuk Tentejo Gorano. Setelah itu Cakti Bilang Pandai. Dan selanjutnya tentang Datuk Suri Dirajo. Ke puncaknya, siko isyarat kesempurnaan silik itu. Nah, gini ayah bercerita tentang teknik atau karakter Datuk Tentejo Gorano. Datuk Tentejo Gorano itu sebenarnya lebih kepada kajian ilmu kebatinan ya. Orang yang kebal, banyak ilmunya kalau secara ilmu kebatinan. Dan silik itu dikembangkan dalam istilah silik secabik kapan. Banyak aliran silik balau model silik secabik kapan bisa. Nah, jadi kalau tidak banyak awalnya bawa caranya. Jadi kalau seandainya alana banyak-banyak lagi ada manfaatnya tidak ada guna dah. Nah, itu harus banyak awalnya. Nah, tapi secara teknik, awak ambil teknik beko kajiannya tentang Datuk Tentejo Gorano deh. Nah, kajiannya lebih mendalam supaya orang pun lebih identik dengan ilmu kebal. Bakal dia terkenal dengan andaian matok kemadang sembilu duit. Nah, tapi bahasa gua perlu diterjemahkan barang matok lebih tegak kan, dia sembilu duit orang matok. Nah, jadi kalau sebenarnya cara umum orang kan ngomong kadang Datuk Tentejo Gorano orang. Nah, sebisanya nyawa dari bawah tidak sambil duduk ada tiada lah. Baik makan kamu kadang lah tinggi lah kan. Nah, jadi mulai hari ini perhatikanlah. Masuk ke dalam karakter tokoh dalam nama orangnya. Orangnya adalah kebijaksanaan juga. Kajian-kajian kebatinan, ilmu kebal, tahan senjata itu kajian keunikannya Datuk Tentejo Gorano. Nah, tapi dalam teknik silet, dia lebih kepada di samping aliran silet mengembangkan dengan istilah yang lebih umum lu secabik kapan adalah istilahnya
coba dak ngomong serangan orang tu di dak dilak-ilak mana. Nah, coba tunggu. Nah, dak dilak, tunggu lurus-lurus tunggu. Ha, dak dilak-ilaknya seketik-seketik saja. Nah. Ni. Jadi gak keren tunggu. Nah, seketik-seketik saja melaknya. Nah. Tapi nyo ko dalam teknik nyo lebih mengandalkan kekuatan serangan lawan. Dan Datuk Tante Jogorano karena keahliannya ibu kebatinan, dia tetap lebih menyerang titik-titik melumpuhkan sekali. Umpamanya ketika ada serangan seketik, dia adu serangan. Nah, langsung dibayar siko. Aku adalah titik bagian keahlian Tante Jogorano. Kau adalah salah satu titik kelemahan habis tenaga siko. Ketika diserang siko, habis tenaga golnya. Nah, jadi kalau teknik silet berkembang di dalam nama tokoh yang disyaratkan dalam P1. Kemudian secara jiwa silet. Nah, tiko nama tokohnya. Jadi ketika teknik Datuk Tante Jogorano nyedak begitu banyak menggelek. Tapi serangannya seketik. Nah, sebaiknya menyerangnya dak nah, bermain capek. Nah, serangannya itu salah satunya. Banyak titik Nah, kau di siko titik saraf kau keahlian dalam kajian Tante Jogorano. Kaji seluruhnya. Bang, istilahnya kayu segala macam kan. Nah, jadi ilmu kebatinan di dalam di pemahaman yang sepanjang yang terima dari guru atau sepuh-sepuh silet Datuk Tante Jogorano lebih ahli di bidang kebatinan. Tapi di dalam silet ikut lahir dalam wujud sebagai jiwa silet. Nah, jadi tekniknya kini jiwanya lah. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian kalau seandainya Datuk Tante Jogorano mengunci atau mematahnya langsung patahannya langsung berentet. Ketika terang, siko patah sih. Nah, baku amu patah, cara mematah serangan tinjuan orang enggak. Patah kan akan patah di pergelangan. Nah, dia akan membacot pas tenaga orang itu habis. Nah, jadi ikogo bisa patah, nah, kocik lai. Nah, wow, tak, wah, kau patahkan cek, kau patah kembali. Siap. Nah, kau bawa kemari. Jadi habis kali 3 sandi gorengnya. Nah, cara itu tak mudah kan? Harus pandai benar membaca seperti teknik yang dikembangkan dek Anjang Mualim tentang feelingnya, tentang ketepatan firasatnya. Nah, tentang hitungan. Jadi kalau dikembangkan menghitungku dalam dunia matematik, sebutnya kan, tapi persekian inci itu akan diperhitung tarikh. Nah, persekian itu diperhitung para gerak. Nah, lah, jadi bukan ditahan sebenarnya, bukan dinantiin sih deh teknik kok. Nah, bukan nanti, tapi dilaang sih, tapi tidak nampak. Nah, sama serangan orang. Nah, gua nah, tang sini. Nah, dalam perhatian kau perhatiin pas, pas seketik saja. Nah, kuat, nah, kau di dalam punya, kau di bawah punya, lah, kau habis mari. Nah, jadi kalau dalam perhatian ya Pak, nah, percuma saja, itu bagian ketik itu. Seorang orang tuh dari 7 toko tuh, ini ada keahliannya masing-masing. Nah, namanya tuh iko. Di sinilah sampurnonya silet. Nah, itulah dulu. Dan ada gunanya. Nah,